Seperti itu. Yang kedua, tadi malam saya berdiskusi dengan teman saya di Jakarta, teman juga ahli dalam bidang hukum. Kami sempat video call terkait bagaimana gugatan MRP terhadap pasal 77 yang ada di dalam amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001. Kalau kita melihat apa yang dilakukan MRP, ini salah satu bagian dari apa yang dinamakan dengan judicial review. Jadi saya langsung di sini saya akan menunjukkan bagaimana kelemahan-kelemahan yang nanti MRP dapat dan akan berbenturan dengan apa yang nanti mereka lakukan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama mungkin saya akan bicara dari sisi agama, bahwa saya lahir dari orang tua yang mempunyai toleransi yang tinggi. Bapak Kristen, mama juga punya keluarga Muslim banyak. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kita di Papua, apa yang kita maklumi dan kita percayai sebagai orang Nasrani, kalau kita melawan pemerintah, mari kita kembali ke Roma 13. Karena di Roma 13, pemerintah adalah wakil Allah. Apapun yang kita lakukan, kita melawan pemerintah, tetap kita akan berhadapan dengan tembok yang besar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pasal 24 ayat 2, junto pasal 24C, di sana disebutkan di pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat ini, kita bisa saja bilang bahwa MRP sudah salah. Yang pertama, MRP tidak melalui tatib dan mekanisme secara kelembagaan. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Dia harus mengundang seluruh anggota MRP, karena mereka ini disebut yang mulia. Mengundang semua. Di sana dia tanya apakah kita layak enggak untuk menggugat ke MK. Tetapi dia juga harus mengundang seluruh Forkopimda, termasuk peradilan militer. Di sana ada peradilan militer TNI maupun Polri, mengundang seluruh peradilan yang ada di tanah Papua, termasuk tokoh-tokoh, sehingga di sana bisa mendapatkan suatu pembahasan yang bisa dibawa ke MK apakah layak atau tidak. 24 ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai ketentuan pada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian bahwa pengujian undang-undang adalah pengujian terhadap produksi hasil undang-undang, maka lembaga yang berhak untuk menguji undang-undang itu DPRP. MRP tidak punya hak untuk menguji undang-undang ke MK. Seperti itu. Yang berikut kita paham ya, kita paham pasal 77 ya, kita paham pasal 77. Tetapi di situ kan ada kata dapat. Dapat berarti bisa dapat, bisa tidak. Ini yang harus dipahami oleh segelintir orang di dalam MRP, Majelis Rakyat Papua. Saya tidak sebut semua, karena saya yakin di dalam tubuh MRP itu banyak sekali orang-orang baik, orang yang bisa berbicara sesuai tupoksi. Seperti itu. Itu yang kami harapkan. Kasih dari teman-teman pemuda juga terkait afirmasi terhadap TNI Polri maupun perwira karir. Yang saya mau sampaikan bahwa kita jangan berharap terhadap apa yang namanya afirmasi dan hak yang melekat pada diri kita. Ini penting sekali. Tapi mari kita tunjukkan kualitas sebagai warga negara yang punya kemampuan. Karena kalau kita berharap otsus, coba kita naik kereta di Jawa pergi ke Singapura naik. Spesial itu hanya untuk orang cacat. Kita masih punya tangan, kita masih bisa kerja. Seperti itu. Jadi harap untuk teman-teman, orang-orang tua diafirmasi, ingatkan kepada kita punya generasi muda asli Papua. Jangan kamu berharap kepada otsus atau afirmasi. Mari kamu belajar yang baik, lakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan rakyat Papua. Karena mau masuk TNI Polri itu tidak gampang.
Tidak gampang. Ini kita ciptakan produk yang bisa menjaga kedaulatan. Jadi kita tidak hanya masuk karena saya ini orang asli Papua punya otsus, saya harus minta afirmasi dari Majelis Rakyat Papua. Tidak, kita belajar yang baik, tunjukkan kualitas bahwa kita bisa. Tanpa otsus pun kita bisa, seperti itu. Jadi maksud kami di sini sebagai anak-anak muda Papua, tolonglah MRP ingatkan juga kepada seluruh grup di afirmasi bahwa mari kita ingatkan kepada kita punya saudara-saudara yang anak-anak Papua yang ingin masuk menjadi TNI Polri atau sekolah kedinasan. Kamu belajar yang baik, tunjukkan kualitas sebagai anak Indonesia, sebagai anak Papua yang baik. Seperti itu, sehingga nantinya kamu menjadi prajurit yang baik, yang handal, yang bisa menjaga kedaulatan dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Seperti itu. Hasil konkretnya? Mungkin saya sampaikan kepada MRP supaya mungkin MRP lebih giat lagi menyuarakan ketidakadilan dalam hal penggunaan anggaran. Karena kita dari tahun 2002 sudah dikasih uang yang besar. Sampai hari ini sudah sekitar 126,99 triliun. Tapi menurut hasil penglihatan kami di lapangan ada sekitar 42 triliun yang hilang, termasuk dana hibah. Dana ini kemana? Jangan sampai dana ini dipakai untuk bentuk negara ya, atau untuk beli senjata, itu tidak boleh. Jadi ini merupakan satu kewajiban MRP juga mewakili representatif seluruh orang asli Papua dari 7 wilayah adat untuk melakukan proteksi juga terhadap berbagai penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Papua. Saya minta maaf kalau ada kata yang kasar. Kita sudah biasa demo jadi selalu bicara dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih. Ali Gabriel. Baik ya.